Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isram. Semoga weekend hari libur saudara-saudara semua menyenangkan dan diberi sehat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang seputar dunia hukum. Topik kali ini kita akan membahas tentang perlindungan anak. Negara menjamin hak-hak anak. Negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana di dalamnya hak-hak anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, sampai pada orang tua harus menjamin hak-hak anak, memberi perlindungan, memberikan jaminan keamanan terhadapnya. Maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengakomodir semua bentuk peristiwa yang timbul terhadap anak yang sifatnya dapat merugikan tumbuh kembang anak ke depan. Ya. Maka perlu kita ketahui bersama, sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT diundangkan, ketika sesuatu hal yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, baik itu percekcokan, pertengkaran antara anak dengan anak, saudara dengan saudara, suami dengan istri, bahkan sebaliknya, dalam ruang lingkup keluarga, ketika itu hukum agak sulit menjangkaunya karena ini masuk pada wilayah internal atau privasi keluarga, sehingga kadang orang-orang yang bersangkutan dalam ruang lingkup keluarga, ketika ada yang ingin ikut campur atau turut campur dalam persoalan mereka akan keberatan karena mereka berpikir ini adalah wilayah privasi keluarga, wilayah internal, jadi jangan ikut campur. Tapi setelah diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka hukum dapat menjangkau. Jangan salah, ketika ada peristiwa internal keluarga, baik itu percekcokan, pertengkaran, maka hukum dapat menjangkau dan tidak ada lagi sekat atau bahasa ini urusan internal keluarga atau urusan privasi keluarga, ya, perlu diketahui bersama. Biasanya ketika Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum lahir, ketika keluarga atau siapapun melihat anaknya melanggar ketentuan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat, maka orang tua biasanya memberikan sanksi, baik itu secara tindakan fisik atau menggunakan alat terhadap anak. Nah, ini yang tak boleh lagi dilakukan. Bila mana itu dilakukan, maka akibat hukum akan timbul. Dalam ketentuan pidana di Undang-Undang Perlindungan Anak jelas, setiap orang melakukan penganiayaan, pengancaman, pemukulan, kekerasan, bahkan sebagainya yang sifatnya mengancam anak, itu dapat dipidana. Maka dari itu, bagi kita ayah bunda keluarga sangat hati-hati dalam melaksanakan atau memberi kegiatan-kegiatan, baik itu dalam bentuk edukasi, memberikan sanksi terhadap anak, sangat hati-hati dalam memberikan kegiatan, sanksi, dan sebagainya, karena akan berdampak pidana. Jelas di Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur ketentuan pidana. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan lagi diberi sanksi, tapi usahakan melakukan pendekatan secara emosional, secara humanis. Jangan dipukul, jangan dijewer, dicubit, atau sekali-kali memberikan kalimat atau ucapan yang kasar terhadapnya.
karena ini sangat berpengaruh, dapat berdampak pada tumbuh kembang anak atau psikologi anak. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua, siapapun itu, terhadap anak harus hati-hati, junjung tinggi harkat martabat anak. Jangan ada diskriminasi atau dalam bentuk kekerasan apapun, sebab ancaman pidana jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Maka dari itu, mari perlakukan anak-anak kita dengan cara yang humanis, emosional, dengan cara kekeluargaan. Nah, semoga informasi ini atau pandangan-pandangan hukum ini dapat bermanfaat dan menambah referensi saudara-saudara semua, sehingga kita senantiasa tetap mengedepankan jalur-jalur humanis. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.